Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Suripto. Di sini saya akan mewawancarai siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap yang kemarin sudah menyelesaikan tugas mapel farmakoploksi, yaitu tentang ilmu galenika. Lah, penerapannya itu terkait dengan ilmu galenika dipraktekkan itu untuk kelompok 2 ya. Kalian kelompok 2 menggunakan metode maserasi dari ekstrak kunyit ya. Nah, nanti Bapak akan menggali cerita pengalaman mereka terkait penyelesaian tugas materi yang kemarin Bapak tugaskan ke siswa Bapak atau siswi Bapak ya. Alangkah lebih baiknya Bapak memperkenalkan dulu mereka, dan nanti kalian kenalan ya, dari mulai nama, kemudian nanti kelompok ya, dan mungkin sekolahnya ya. Mungkin dimulai dari yang mau kenalan. Perkenalkan, nama saya Lu'ul Dwi Taujana. Saya dari kelas 12 Farmasi 2 dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Dan saya perkenalkan, nama Dia Febrianti dari kelas 12 Farmasi 2 SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Kami dari kelompok 2 ingin Dikat apa dijeda? Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kegiatan dari yang kami ambil, yaitu ekstraksi kunyit dengan metode maserasi. Ya, itu tadi pengenalan singkat terkait dengan siswa dan siswi Bapak yang kebetulan kelompok 2 cuman beranggotakan 2 orang ya. Mari sebelumnya Bapak pengen nanya ke kalian ya, untuk pertanyaan yang pertama. Nah, di Indonesia kan kita tahu dan banyak sekali simblesia yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, termasuk yang simblesia yang tumbuh atau yang ada di Kabupaten Cilacap dan termasuk di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Nah, simblesia itu tersendiri itu adalah bahan dasar utama untuk membuat produk sediaan bahan dasar obat. Nah, alasan kalian atau alasan dari kelompok 2 memilih simblesia kunyit ya, dari sekian banyak simblesia, untuk menyelesaikan tugas praktek terkait dengan ilmu galenika dengan menggunakan metode teknik maserasi tersebut. Mungkin dari kalian salah satu yang mungkin bisa menjawab. Jadi di sini kita ambil bahan simblesia kunyit, yaitu alasannya mudah didapatkan dan mudah untuk dimaserasi, karena kunyit ini Banyak sekali manfaatnya, terutama buat kesehatan ya. Terus salah satu bahan yang mudah dimaserasi juga, jadi kita ambilnya itu. Oh ya, jadi bahannya yang mudah didapat dan murah juga ya kalau untuk dibeli, dan juga walaupun bahannya itu murah tetapi untuk kesehatan itu khasiatnya nggak murahan ya. Jadi kenapa alasan kalian memilih simblesia kunyit untuk dijadikan atau untuk menyelesaikan tugas dari Bapak tersebut ya. Ya, bagus. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah alat dan bahan ya, yang mungkin sulit untuk disiapkan pada saat kalian praktek dengan metode maserasi ya? Mungkin alatnya mungkin ada yang sulit disiapkan atau mungkin bahannya. Ada jadi di sini di kegiatan yang kita ambil ada bahan yang kami sulit dapatkan, yaitu kertas saring. Jadi kertas saring kami sulit untuk mendapatkannya, kami ganti dengan kain bersih. Ya, jadi itu sedikit cerita mereka kalau kalian yang pengen membuat
dengan metode maserasi yang tentunya pada saat penyaringan itu di rumah tidak ada kertas saring ya, itu nanti bisa lebih dipersiapkan untuk menyaring, atau seperti siswa atau siswi dari Bapak itu karena tidak ada kertas saring sehingga mereka berinovasi dengan menggunakan kain atau sejenisnya untuk bisa menyaring lebih baik sehingga bisa tersaring zat utama atau isinya bisa menggunakan ya. Jadi dari siswa dan siswi Bapak karena di rumah tidak ada kertas saring sehingga mereka berinovasi menggunakan kain atau memakai kain flanel juga boleh ya. Jadi untuk pemirsa nanti bisa berkreasi seperti itu ya. Jadi tidak harus memakai bahan yang harus beli atau alat yang harus beli, tetapi bisa memanfaatkan alat yang ada di lingkungan kalian untuk dijadikan sebagai alat pengganti ya, seperti kertas saring tadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, adakah di lingkungan kalian, di tempat tinggal kalian, mungkin ada yang membuat sama persis dengan apa yang kalian praktekkan di rumah? Sejauh ini belum ada sih, belum ada yang membuat ekstraksi kunyit dengan metode maserasi, itu belum ada. Belum ada ya? Ya, belum ada. Nah ini mungkin kalian karena sudah belajar dan kalian sudah mendapatkan ilmu yang dari kelas 10, kelas 11 dan sekarang kelas 12 di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Nanti kalian karena mungkin ada dari tetangga kalian atau saudara kalian bertanya-tanya lagi buat apa gitu kan, kalian nanti bisa lebih mengedukasi terkait dengan manfaat dari Simplicia yang kalian gunakan untuk kesehatan tentunya, dan cara mendapatkannya zat utama tersebut sehingga bisa untuk sebagai produk sediaan bahan obat ya. Kemudian yang keempat atau pertanyaan yang selanjutnya adalah, bisa tolong jelaskan secara singkat saja ya, dari proses praktek awal dari mulai persiapan sampai dengan pengemasan. Jadi yang pertama kita siapkan kunyit lalu cuci bersih. Habis itu potong tipis-tipis kunyit yang sudah dicuci bersih lalu taruh ke nampan. Dan ketiga, jemur di bawah terik sinar matahari selama 2 hari. Jika sudah kering, angkatlah. Siapkan blender dan masukkan kunyit yang kering ke dalam blender lalu haluskan. Keluarkan kunyit yang sudah dihaluskan dan masukkan ke dalam toples yang sudah disiapkan. Selanjutnya, siapkan air 500 ml, lalu masukkan ke toples yang berisi kunyit. Selanjutnya, tutup toples hingga rapat, hindarkan dari sinar matahari, dan diamkan dalam suhu ruangan selama 24 jam. Jika sudah 24 jam, siapkan saringan, kain bersih, corong, dan botol. Jika sudah, tuangkan kunyit yang sudah didiamkan selama 24 jam, saring sedikit demi sedikit agar sari atau ampasnya tidak ikut ke dalam botol. Nah itu penjelasan singkat dari kelompok 2 terkait pembuatan ekstrak dari kunyit menggunakan metode maserasi ya. Nanti kalau misalkan dari pemirsa yang melihat cuplikan tayangan wawancara ini yang pengen melihat kelompok 2 dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap terkait dengan metode maserasi tersebut, nanti hasil prakteknya itu bisa ditonton juga ya, video prakteknya ya di channel Bapak ya. Kemudian Bapak juga akan menanyakan lagi ya. Jadi nanti dijawab ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah cara atau langkah yang mungkin kalian merasa sulit pas kemarin menyelesaikan tugas dari Bapak, yaitu pada saat membuat ekstrak kunyit menggunakan metode maserasi? Jadi di sini ada satu
proses pembuatan yang sedikit sulit, yaitu ketika kita menyaring kunyitnya itu kita tuh tidak bisa kayak yang disaring banget. Di sini masih ada sedikit endapan karena mungkin saringan yang kami gunakan yang kain bersih ini tidak bisa menyaring dengan baik. Jadi sedikit sarinya masuk ke dalam botol. Oh ya, itu dari langkah ya yang mungkin langkah yang sulit dari kelompok 2 ya. Nah, nanti kalau kalian yang pengen menyaringnya lebih tersaring dengan sempurna, yang hanya bisa didapatkan zat utama atau isinya, yang bisa menggunakan kain yang mungkin lebih lebih bagus lagi, biar nanti benar-benar yang tersaring itu tidak ada ampasnya, atau nanti pada saat sudah dimasukkan ke kemasan tidak minim daripada endapan ya, biar nanti pada saat diminum atau mungkin diaplikasikan atau mungkin untuk digunakan untuk obat nanti biar lebih jernih ya. Jadi yang didapat adalah zat utama atau zat berkhasiat isinya saja ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah berapa lama proses ya dari langkah awal sampai dengan langkah akhir sampai dengan pengemasan, berapa lama kemarin kalian prakteknya? Jadi di sini kita butuh waktu 3 hari karena yang 2 hari itu untuk menjemur kunirnya supaya kering, dan 1 harinya itu untuk kita mendiamkan kunyitnya yang sudah direndam. Oh iya, karena menggunakan metode teknik maserasi juga memerlukan waktu perendaman ya, karena ini menggunakan Simplicia kunyit, jadi tidak terlalu lama Pak. Kalau menggunakan Simplicia yang lain, mungkin kalau Simplicianya itu terlalu padat, nanti bisa sesuai dengan jenis Simplicia itu 2 hari atau 3 hari tergantung dari jenis Simplicianya, dan setiap 8 jam sekali itu dilakukan pengadukan ya. Terus nanti akhirnya itu nanti disaring dan dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, dari kelompok ini kemasannya sudah bagus ya, dan menggunakan botol yang memang menurut Bapak ini pemilihan botol yang sesuai dan tertutup rapat ya. Dan kenapa botolnya transparan ya, tidak gelap, karena zat utama atau isi yang terkandung di dalam kunyit tidak mudah untuk gampang rusak, sehingga kalau kemasannya seperti ini dan botolnya bening itu tidak akan merusak daripada sediaan Simplicia tersebut ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Bapak ya, saran dan pesan dan harapan kalian mungkin ya ke depan setelah kalian selesai menyelesaikan praktek dari Bapak ini. Saran dari kelompok kami mungkin kedepannya bisa mempersiapkan alat dan bahan lebih lengkap lagi agar tidak kayak gimana sih ya, Kita bingung untuk menggantinya, kayak kemarin kita waktunya tinggal mepet, jadi kita ganti. Untuk kesan dari kelompok kami bisa menambah pengetahuan tentang cara maserasi tersebut, dan harapannya mungkin kedepannya kelompok kami bisa membuat Simplicia lain, tidak hanya kunyit saja. Ya, itu saran, kesan dan harapan dari kelompok 2 ya. Dan itu harapan dari kelompok 2 yaitu pengen membuat sediaan obat dengan metode maserasi dengan menggunakan Simplicia yang selain dari kunyit ya, mungkin bisa Simplicia daun jambu biji atau dari radix atau dari folium atau lain sebagainya ya. Itu wawancara Bapak dengan siswa atau siswi dari SMK Kesehatan dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.